Halo sahabat Formosa, selamat pagi. Pada liputan kedua kali ini, Kiat Sukses bersama Purna PMI akan mendatangkan salah satu seorang narasumber yang sangat inspiratif. Apakah usahanya dan bagaimana kisah selanjutnya? Kalian pasti penasaran. Ikuti liputan kita selengkapnya berikut ini. Halo, selamat pagi Bu Mursi. Selamat pagi. Ya. Bu, ini boleh nggak diceritain Ibu usahanya apa dan gimana ceritanya Bu? Usaha saya itu membuat minuman rasa nanas, ya juga sirsat juga ada, jambu juga ada. Awal mulanya itu di desa saya ada pelatihan dari program Desmigratif dari Kemenaker. Jadi mantan PMI itu diadakan pelatihan sari nanas. Oke. Dari situlah kita membuat usaha ini. Jadi karena ada pelatihan itu akhirnya Ibu berinisiatif mulai usaha sari nanas ya Bu. Kapan Bu mulai awal mulanya Bu? 2019 akhir tapi. 2019 akhir. Berarti sekitar 1 tahun lebih kita. Berdiri ya? Iya. Terus sari nanas, sirsat, jambu. Iya. Nah, Ibu biasanya produksinya itu gimana? Kalau misalnya hari nanas itu tiap hari ya sering produksi lah, misalnya stoknya sedikit terus produksi lah. Misalnya jambu sama sirsat itu cuma sesuai pesanan aja. Gitu. Karena untuk sirsat itu sama jambu itu kalau agak lama itu warnanya berubah. Kan pelatihannya dulu itu cuma sari nanas, terus yang jambu sama sirsat itu kan cuma pengembangan dari kita sendiri aja. Tapi kalau untuk ilmunya udah dapat sebelumnya dari pelatihan ya Bu ya. Tapi kan cuma pengembangan gitu loh, nanas aslinya dari pelatihan itu cuma sari nanas. Hanya sari nanas ya awalnya. Terus Ibu kenapa kok yang dipilih kok nanas? Kok nggak yang lainnya gitu loh Bu, kan banyak jenis buah-buah toh. Karena di daerah Ngancar kan penghasil nanas. Oh gitu? Iya. Jadi di daerah Ngancar penghasil, daerah Ngancar, Kecamatan Ngancar itu kan penghasil nanas terbesar di Kabupaten Diri. Ibu memanfaatkan itu ya? Kan pelatihan dari Desmigratif itu kan untuk memanfaatkan apa yang ada di desa itu. Oh oke. Supaya ada sinerginya. Kemudian Ibu produksi itu. Awal mulanya buatnya gimana Bu? Ibu awal mula buat sari nanasnya? Maksudnya? Awal mula buatnya gimana? Mulai dari berapa banyak dulu? Terus prosesnya seperti apa? Itu gimana Bu? Ibu boleh ceritakan Bu? Awal mulanya kita membuatnya cuma sedikit-sedikit gitu. Dari coba-coba dulu. Iya, coba dulu. Kan 1 kali 2 kali itu gagal. Karena awalnya kan kita belum tahu itu harus gimana gitu kan belum tahu. Terus awal mulanya gagal itu terus rusak, ternyata itu harus harus steril gitu loh yang dihasilkan. Awal mulai nggak ngerti kenapa kok kok rusak gitu, rasanya juga berubah, warnanya berubah gitu. Terus kita berkali-kali mencoba, terus kita tahu ternyata itu nggak bersih, nggak harus steril kan gitu. Terus sekarang baru ngerti gini toh ternyata buatnya. Bu, itu kan Ibu pada saat tahu ini jadinya kok warnanya jadi berubah itu setelah disimpan berapa lama untuk kemasan? Itu 3-4 hari kalau nggak steril sudah rusak. Oh gitu? Iya. Ya itu kemasannya seperti apa Bu? Kemasannya sari nanasnya? Di cup-cup kecil itu. Ada ini contoh-contohnya kayak gini ya. Boleh saya pinjam ya Bu? Ini ya. Jadi di cup seperti ini. Oke. Terus habis itu botol juga ada. Tapi ini nggak punya stok botol ini. Jadi ini hari ini produksi yang ini ya Bu ya, kita produksi yang cup. Jadi kalau semisal dianya nggak steril, itu 3-4 hari akan merubah warnanya ya? Meletus seperti balan-balan itu dar-dar gitu. Oh gitu? Iya. Baru tahu saya. Iya. Akhirnya Ibu belajar dari situ, dicari-cari kah? Iya. Supaya ini ini penyebabnya kenapa? Intinya penyebabnya nggak steril, cuma itu aja.
Kalau steril itu 3-4 bulan, 5 bulan, 6 bulan nggak apa-apa. Terus ngemasnya juga harus keadaan panas. Oke, jadi dari produksinya ini pada saat ngemas posisi harus keadaan panas. Dalam kondisi panas ya Bu. Nah ini Bu boleh diceritain Bu, gimana proses dari awal misalnya Ibu ada nanasnya sampai jadi dia sudah di packaging maksudnya jadi proses yang pembuatannya. Ya Ibu ceritakan, boleh ceritain Bu ya, supaya sahabat Formosa juga tahu nanti. Nanas pertama kita kupas, terus kita iris-iris, kemudian kita cuci, terus kita rebus. Sudah kita rebus, kita saringnya 2 kali. Sudah itu langsung dikemas. Gitu. Ya, nah Bu, pada saat merebus itu dia harus direbus sampai gimana Bu? Si buah nanasnya ini direbusnya sampai seperti apa? Ya cuma mendidih, setelah mendidih itu tunggu 15 sampai 20 menit. Direbus dalam keadaan api kecil, sudah itu disaring dikasih gula kan, kasih gula, disaring lagi, terus dikemas. Kalau kemasnya dalam keadaan panas, dalam itu keadaan aja. panas ya. Nah Bu, ini kan sudah cantik pengemasannya. Ya. Saya nanya pemasarannya gimana Bu? Ya pemasarannya kita lewat WA, Facebook, terus kita titipkan di toko-toko sama pusat oleh-oleh itu. Oke, berarti Ibu melayani via online maupun offline dari warga-warga sekitar ya. Tapi karena ini kan pandemi, jadi untuk apa tempat oleh-oleh, pusat oleh-oleh itu ya agak berkurang. Misalnya misalnya di Kelut itu kan kemarin sebelum pandemi kan, nah sekarang kan buka, tutup. Oh, jadi pada saat buka di wisata Gunung Kelut? Iya sudah ada. Ibu sudah masuk? Iya sudah. Terus daerah pusat oleh-oleh daerah Kediri, kita kan punya komunitas UMKM itu. Jadi misal kita punya produk ya titipkan sana punya produk titipan daerah sini gitu. Kita barter lah gitu. Tapi kan keadaan ini pandemi jadi berkurang lah semuanya. Memberikan impact. Iya, imbasnya besar sekali. Oke. Untuk pemasaran online maupun offline, dan yang paling rame Bu permintaan produksi. Kalau untuk yang cup-cup ini terus pas hari raya sama hajatan itu loh. Tapi sekarang kan hajatan juga ditahan ya Bu ya, ditahan ya. Nah kalau yang kemasan botol itu sesuai? Kemasan botol itu juga pesanan. Oke. Sama untuk pusat oleh-oleh itu ya pesan botol-botol itu. Suka dukanya apa Bu? Suka dukanya Ibu mengawali usahanya ini apa aja? Sukanya ya apa Bu? Dukanya itu kadang kita titip ke barang ke sebuah toko gitu, kok lama nggak habis-habis. Gitu ya, jadi perputaran ya Bu maksudnya. Kalau sukanya apa Bu? Ya kita kan senang bisa membuat produk itu. Kadang kita juga sharing ke teman-teman seperti tadi ya. Terus ke teman-teman yang lain tuh bisa sharing, kita bisa memberi ilmu. Oke. Sukanya juga gitu. Ibu juga memberikan pelatihan ya bagi siapapun. Ya misalnya ada teman-temannya Mbak atau gimana saudaranya ingin membuat membuat salinan, bisa ke sini. Oh gitu. Iya, jadi bisa. Ibu membuka pintu untuk siapapun membuka pintu lebar-lebar. Masya Allah, itu jadi berkah tersendiri ya Bu ya. Kemudian saya mau flashback Bu, sedikit ke belakang. Tadi Ibu menyebutkan bahwa Ibu adalah seorang purna PMI. Nah, boleh diceritakan Bu, dulu apa yang mendorong Ibu pengen berangkat ke negara lain untuk istilahnya apa ya, untuk mencari nafkah untuk keluarga? Sebenarnya itu awal saya lulus sekolah tahun 98 ya, lulus SMA itu sebenarnya nggak minat ke luar negeri itu. Oh gitu. Iya, belum kan, tapi kan di brosur-brosur kadang di Hong Kong gajinya 1 bulannya berapa juta gitu. Terus saya kan iseng-iseng ke PT yang Malang itu, daerah Malang, PT Bina Mandiri. Sebenarnya saya nggak daftar itu tuh nggak, tapi sama PR-nya langsung didaftarkan. Jadi saya nggak bisa, saya nggak bisa. Ya, Bu, ya? Terus ijazah asli kan langsung dikumpulkan, jadi saya nggak bisa berkutik. Nggak diteruskan, ijazah sudah masuk. Dan terpaksa saya sudah sampai Hong Kong. Gitu. Jadi pada saat
tahun 98. 98, terus pulangnya tahun 2001. 98 ke 2001. Dulu di negara mana awalnya? Di Bu? Hong Kong. Di Hong Kong. Berarti Ibu ketika ke Hong Kong itu sampai kontrak berapa lama? 3 tahun lebih, nggak ada 4 tahun. Nggak ada. Jadi 2 kali kontrak. Oh gitu. Iya. Kontrak pertama lolos. Iya, kontrak pertama kan yang lolos 2 tahun, nggak ada 2 tahun, karena kan nggak ada libur sama sekali. Oh gitu ya. Nggak ada libur sama sekali. Gitu ya Bu. Nggak ada. Tapi Terus uang juga nggak dikasih, langsung transfer Indonesia. Tapi kan yang ya mau dulu itu kan kayak kalau seperti saya kan nggak berani, cuma isinya manut. Oke. Jadi Ibu pada saat di sana gaji langsung ditransferkan ke rekeningnya Ibu dan nggak ada libur. Kekuatan untuk nggak ada untuk kekuatan berontak nggak ada, nggak seperti sekarang gitu ya. Tapi apa yang bikin Ibu bisa menyelesaikan sampai selesai kontraknya? Kontrak pertama nggak cuma nggak ada 2 tahun, kurang berapa bulan gitu. Terus Kenapa, yang Bu? kan ada nggak cocok sama itu toh, sama majikannya itu nggak ada libur itu loh ya, nggak ada liburnya itu. Jadi terus yang kontrak kedua kan dikasih libur, makanya terus saya Ibu lanjut ya. Berarti Ibu ke negara tujuan Hong Kong itu 2 kali ya? 2 kali kontrak ya? Iya 2 kali kontrak, tapi 1 kali berangkat terus pulang itu toh. Berarti kontrak pertama nggak pulang ke Indonesia gitu loh, langsung ganti majikan gitu aja. Oh gitu. Nggak pulang ke Indonesia, karena kan belum habis kontraknya, kan kita nggak dapat tiket, nggak dapat tiket pulang gitu loh. Pulang ya? Iya nggak dapat. Pulang dari Hong Kong tahun 2001? Iya, terus nikah sampai sekarang. No. Bu, habis itu Ibu kan pulang tahun 2001. Iya. Apa yang Ibu lakuin? Langsung usaha ini atau gimana? Enggak, cuma awal nikah terus jadi ibu rumah tangga. Oh. Terus ada pelatihan ini tahun 2018 baru mulai. Jadi setelah 2001 Ibu menikah, kemudian ya Ibu jadi sebagai ibu rumah tangga. Iya, ibu rumah tangga biasa. Oke, baru buka usaha. Iya, ini kan ada pelatihan tuh dari Kemenaker, program Dismuktatif itu. Oke. Sisi positifnya adalah Ibu sekarang udah punya usaha sendiri. Alhamdulillah. Ya. Bu, boleh dong dikasih kesan dan pesannya nih buat teman-teman Purna PMI maupun teman-teman yang sedang berjuang di sana, supaya mereka berani pulang ke Indonesia, supaya mereka berani untuk berdikari seperti Ibu. Ya untuk PMI di sana ini kita nggak usah konsumtif lah. Kita harus mengumpulkan modal yang banyak, terus kita harus berusaha untuk mandiri. Jadi kita nggak selamanya di negeri orang terus. Jadi harus bisa. Kita harus niat yang kuat, harus bisa. Satu yang saya ambil dari Ibu yang paling digarisbawahi adalah kita tidak boleh konsumtif, kumpulkan modal supaya bisa jadi bekal di negeri sendiri untuk berdikari. Ya, Bu Munarsih, terima kasih banyak kesempatannya. Kita udah diperbolehkan berbincang-bincang hari ini. Sama-sama. Dalam bentuk pesanan ini ya. Iya. Ya. Ini yang buat filler ya, Bu? Iya. Nah, itu bikinnya di Malang juga? Enggak, itu di daerah Tulungagung dah. Di Tulungagung? Iya. Maksudku di apa, Bu? Di tempat sablon biasa itu. Oh, iya. Tarik, Mbak. Enggak bolak-balik, rasa sedang. Bismillah. Aku dulu jadi tukang packing. Bentar ya. Nggak bisa dipotong, ayo kamu. Ini nggak usah Mbak, langsung di. Gimana, Bu? Salah ya aku? Langsung dipotong pakai ini ya. Aduh. Biasanya kalau sudah jadi
Masuk kardus, habis itu Langsung simpannya di di depan sana. Oh, jadi kalau ini khusus untuk produksi Iya, ya, yang Bu, untuk ya? produksi aja. Lampunya. Ibu, Ya. ini yang sudah selesai di packing, jadi Ya, disimpannya di ya. sini ya Bu ya, di Ya. rak ini ya. Nah, Bu, terus kalau sudah jadi di packing kayak gini, habis itu Ibu kan penjualannya kan online, Ya. terus ada yang offline. Ya. Nah, kalau yang offline tuh yang seperti apa? Yuk kita titipkan di toko-toko, Ah. terus tempat-tempat oleh-oleh gitu. Oh, gitu. Iya. Nah, biasanya itu kalau perputarannya itu seperti apa, Bu? Dari produknya Sari Buah Nanas JJ ini? Maksudnya Di toko sama tempat penitipan oleh-oleh. ya dititipkan di situ, tapi Ha-ha. misalnya 1 minggu 2 minggu itu kita lihat kita masih ada barang atau enggak. Misalnya ada bawang masih ya kita nggak isi, misalnya sudah habis kita ngisi lagi. Oh gitu. Iya. Tapi pernah nggak Bu kejadian sampai dia itu kita simpen lama tapi perputarannya lama yang menyebabkan dia sampai rusak atau gimana gitu? Selama ini alhamdulillah belum ada yang rusak. Alhamdulillah ya Iya. Bu, berarti perputarannya tetap terjaga. Iya. Nggak sampai produk kita sampai retur ya? Alhamdulillah belum ada yang retur seperti itu. Oke. Kan kita ngisinya nggak banyak-banyak. Oh gitu. Iya, nggak maksudnya satu toko itu nggak banyak, enggak. Iya. Cuma ngisi Biasanya berapa? Biasanya Ibu satu taruh toko ya 10-15 kardus itu aja. Nanti- Nanti ya 2 minggu kita lihat. stoknya. Ya, Kemudian- misalnya habis kita ngisi lagi, kalau belum habis kita nggak ngisi. Oke. Gitu ya. Sahabat Formosa, demikian liputan pada episode kedua kali ini. Terima kasih sudah menonton. Nantikan episode selanjutnya. Dari PMI kembali ke PMI.